Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Nena Amelia kembali bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Hendy di Tangerang Selatan. Pak Agus, perusahaan kami dimiliki sahamnya oleh Tuan A atau wajib pajak dalam negeri dan Tuan B seorang wajib pajak luar negeri dari negara Malaysia dengan komposisi kepemilikan 30 dan 70%. Apabila kami ingin membagi dividen kepada pemegang saham ini, bagaimana aspek perpajakannya? Apakah perlakuannya pajak atas dividen bagi wajib pajak luar negeri juga dibebaskan pajaknya? Bapak Hendy di Tangerang Selatan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Untuk pembayaran dividen ya, di sini kan perusahaan Bapak ada membagi dividen kepada pemegang saham, yang mana pemegang saham di sini ada wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri ya dari negara Malaysia. Nah, di sini Bapak menanyakan aspek pemajakannya. Baik. Jadi kalau kita lihat untuk pembayaran dividen kepada wajib pajak pribadi ya, wajib pajak pribadi dalam negeri ya, kita lihat aturannya di pasal 4 ayat 3 di Undang-Undang PPH ya, di Undang-Undang 7 2021 itu disampaikan bahwa untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan ya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, atau wajib pajak badan yang mana menerima dividen ya, wajib pajak badan ini wajib pajak badan dalam negeri yang menerima dividen dari perseroan terbatas yang berasal dari dalam negeri itu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, jadi saya jawab terlebih dahulu untuk yang aspek pemajakan atas pembagian dividen kepada wajib pajak dalam negeri. Nah, jadi untuk pembagian dividen dari perseroan terbatas dalam negeri yang mana dilaksanakan itu berdasarkan RUPS ya, berdasarkan rapat umum pemegang saham. Nah, jadi dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu harus semuanya diinvestasikan ke wilayah NKRI dalam bentuk instrumen yang telah ditetapkan. Nah, instrumennya ini itu diatur ya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Di situ ada bentuk-bentuk instrumen keuangan yang ditetapkan. Ya, jadi nggak sembarang instrumen juga. Nah, untuk saat dan jangka waktu investasi ya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen itu dilakukan paling lambat. Kapan? Paling lambat adalah akhir bulan ketiga ya. Jadi kalau misalkan dividennya itu dibagi di tahun 2023 ya, maka paling lambat diinvestasikan adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Artinya 31 Maret tahun 2024. Ya, itu harus paling lambat diinvestasikan. Nah, investasi ini juga dilakukan paling singkat selama 3 tahun pajak, ya, terhitung sejak tahun pajak dividen itu diterima, ya. Dan investasi itu tidak dapat dialihkan, nah kecuali ke dalam bentuk investasi yang mana ditetapkan, ya, di aturan PMK 18 tahun 2021. Nah, di situ bentuk instrumennya banyak sekali, ya, mungkin salah satu deposito, reksadana, tabungan dan sebagainya. Di situ boleh. Itu sepanjang pemindahan investasinya yang mana diatur dalam ketentuan PMK 18 itu boleh ya. Nah, untuk dividen yang mana kalau misalkan dia terima tapi tidak semua diinvestasikan ya, maka untuk selisih dari dividen yang diterima itu yang dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan itu dikenai pajak ya, dikenai PPh dividen ya. Jadi dikenai tarifnya 10% yang sifatnya final. Jadi sistemnya self assessment. Jadi pihak wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini yang menyetorkan sendiri PPh 10%-nya. Karena di sini tidak ada lagi kewajiban pemotongan oleh perseroan terbatas. Ya, jadi si PT tidak perlu melakukan pemotongan PPh lagi. Ya, tidak perlu mengajukan SKB. Tidak perlu. Jadi untuk kalau terjadi misalkan si orang pribadi ini ternyata dia tidak menginvestasikan, ya dia harus menyetorkan sendiri PPh dividennya. Nah, tetapi memang berbeda nih perlakuan pajaknya untuk pembagian dividen yang mana diterima oleh pemegang saham, yang mana pemegang sahamnya itu wajib pajak luar negeri. Nah, di sini kan dari pertanyaan Pak Hendy, pemegang saham perusahaan Bapak adalah wajib pajak luar negeri dari negara Malaysia.
Nah, kita lihat untuk dividen ya, dividen itu yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri itu terutang PPH ya, terutang PPH pasal 26, Pak, ya. Jadi dikenakan tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto dividen ya, dari total dividen yang diterima. Dikenakan tarif 20%. Nah, tetapi bisa kalau karena di sini Malaysia ya, Malaysia dengan Indonesia ada P3B, ada tax treaty, ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, kita lihat kalau di tax treaty antara Indonesia dengan Malaysia untuk pembagian dividen ya, tarif dividennya itu adalah 10%. Nah, untuk bisa dikenakan tarif sesuai tax treaty ya, maka pemegang saham Malaysia tersebut ya wajib memiliki dokumen Form DGT1 ya. Jadi mengisi Form DGT1 ya, itu mesti dilihat di Form DGT itu bisa dilihat di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25 tahun 2018, itu formatnya, template-nya. Pak Hendy bisa agar mengisi itu ya, menyuruh pihak pemegang saham dari Malaysia itu mengisi Form DGT1 agar kalau mau dikenakan tarif PPh-nya 10%. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada Form DGT1 ya, maka pemotongan PPh pasal 26-nya dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto dividen. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Hendy dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.